Selamat pagi, shalom adik-adik. Berjumpa lagi dengan kakak-kakak Aras Taman Science Kid yang ada dalam video ini. Dan berhubung kita sudah yang kelima kalinya beribadah bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, namun sebelumnya kita masih melakukan Yel-Yel Aras Taman Science Kid ya adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah boleh mengikuti gerakan yang ada dalam video ini. Aras Taman Science Kid. Bersinarlah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita sudah melakukan Yel-Yel Aras Taman Science Kid. Nah, sekarang ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Adik-adik yang ada di rumah boleh mengikuti kakak-kakak yang ada di video ini. Nah, saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan memberi salam kepada teman-teman kita yang ada di luar sana dengan memberi senyuman kepada mereka. Berhubung keadaan kita masih dalam COVID-19, kita boleh memberikan salam kita dengan senyuman kepada mereka. Senyum misioner. Ya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Nah, pada saat ini kakak-kakak akan mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk menyembah nama Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Adik-adik yang ada di rumah boleh mengikuti gerakan kakak-kakak yang ada dalam video. Adik-adik boleh lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus.
atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, di mana Tuhan boleh memberkati kami dalam peristirahan kami. Hingga pagi ini kami boleh berjumpa bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan beribadah bersama-sama. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah nama Tuhan. Nah saat ini kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk melakukan tepuk Jesus. Kalau kakak bilang Jesus, adik-adik boleh mengikuti gerakan yang ada dalam video ini. Kita coba ya adik-adik. Jesus. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Jesus. Nah adik-adik yang ada di rumah, pada Jesus yang terakhir, adik-adik boleh melompat setinggi-tingginya di rumah ya adik-adik. Sekali lagi kita melakukan tepuk Jesus ya adik. Jesus. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Jesus. Nah adik-adik yang ada di rumah, kita sekarang akan memuji nama Tuhan. Adik-adik boleh mengikuti gerakan yang ada dalam video ini. Kita memuji Tuhan, Dia harus semakin bertambah. Nah adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Nah Tuhan ingin kita dan adik-adik yang ada di rumah untuk menjaga hatinya terhadap dosa. Nah, dan itu kakak mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Terhadap dosa.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, saya mengajak adik-adik di rumah untuk mengambil dan bersikap berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Tuhan telah memberkati kami sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus masih memberi kami kesehatan, kekuatan sehingga kami bisa beribadah bersama-sama. Ya Bapa, biarlah firman-Mu yang kami dengar itu bisa menjadi berkat dan bisa memperbaiki kelakuan kami sehingga kami menjadi anak Tuhan yang lebih baik dan anak Tuhan yang lebih taat. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Nanti adik-adik bisa mengikuti kakak-kakak yang ada di video ini. Pertama, kakak-kakak akan membacakannya. Sekalian juga adik-adik untuk membacanya dan sekalian juga untuk bisa menghafalnya. Nah nanti setelah kami akan membacakannya atau kakak-kakak akan membacakannya di dalam video ini, nanti kita akan memberi gerakannya supaya lebih mudah untuk menghafalnya. Nah sekarang kita akan membacakannya dulu ya adik-adik. 1, 2, 3. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah adik-adik, setelah kita akan membacakannya agar lebih mudah untuk menghafalnya, kakak-kakak dalam video ini akan menghafalnya dengan memakai gerakan. Nah adik-adik juga bisa akan mengikutinya. 1, 2, 3. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah adik-adik, agar lebih cepat menghafalnya, sekali lagi ya kakak-kakak di video ini akan mengulanginya. 1, 2, 3. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk mengambil Alkitabnya dan membuka Alkitabnya, dan kita akan membacakannya secara bersama-sama. Nah adik-adik, jika sudah mengambil Alkitabnya, silakan buka Alkitabnya yang terambil dari Amsal yang keempat ayat yang ke-23. Sekali lagi ya, Amsal yang keempat ayat yang ke-23. Nanti kita akan membacakan secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga ya adik-adik. Amsal yang keempat ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya adik-adik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita bisa menjaga hati kita. Ini gambar hati adik-adik. Jadi adik-adik, kakak meminta kita semua untuk menjaga hati kita. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati adalah pusat tata kelakuan manusia. Ada yang bilang kita bisa berbicara di dalam hati, ada yang bilang juga kita bisa marah dalam hati, kita bisa melawan di dalam hati, bahkan juga kita bisa menyimpan firman Tuhan di dalam hati. Ini fungsi hati sangat besar dalam kehidupan kita ya adik-adik. Hati juga, melalui hati juga kita bisa marah, kita bisa sedih, luapan hati kita juga bisa kita tidak ketahui secara kita tidak sadar bahwa hati ini adalah terpancar kehidupan kita. Tuhan Yesus bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, Tuhan Yesus bilang jagalah hatimu dengan segala hati-hati, dengan penuh hati-hati kita harus menjaga hati kita. Sehingga hati kita bisa kita jaga dan kita buka hati kita itu hanya untuk firman Tuhan, hanya untuk memuji Tuhan, hanya untuk berdoa kepada Tuhan. Ada juga orang sehingga dia tidak bisa berbicara lagi, mungkin karena dia menyimpan masalah dalam hatinya sehingga dia tidak bisa berbicara, jadi dia berbicara di dalam hati. Itu hati ya adik-adik. Tuhan Yesus
mengajarkan kita untuk selalu menjaga hati kita dengan penuh hati-hati, sehingga hati kita selalu terjaga dengan baik dan hati kita selalu menghasilkan atau memancarkan kehidupan yang baik. Karena kenapa adik-adik? Misalnya contoh kakak ngambil pohon mangga. Pohon mangga ketika dia berbuah, kita akan mengenal pohon mangga itu dari buahnya adik-adik. Nah, ketika pohon mangga ditanam akan menghasilkan buah mangga, maka pohon itu akan diberi nama pohon mangga. Nah, begitupun dengan kita, jika hati kita bersih, kita memberi hati kita bersih, kita selalu mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik, kita akan dikenal dengan kebaikan kita. Adik-adik juga bisa ketika kita menanam pohon mangga tersebut, kita mengasih pupuk, kita menyiramnya setiap pagi dan sore, maka pohon mangga itu akan subur, akan semakin bertumbuh dengan baik dan subur, dan itu akan menghasilkan buah yang sangat baik. Begitupun dengan kehidupan kita adik-adik. Jika kita menjaga hati kita, selalu kita berdoa, Tuhan saya mau menjaga hati saya, maka kita akan menghasilkan kehidupan yang baik. Nah adik-adik, bagaimana cara kita menjaga hati kita? Kakak memiliki ada 3 cara bagaimana cara kita menjaga hati kita. Yang pertama adalah, nah ini, adik-adik tahu nggak ini gambar apa? Ini gambar mata ya adik-adik, mata manusia. Meskipun gambarnya agak terlalu tidak mirip, tapi ini adalah gambar mata yang memiliki alis dan bola matanya. Ya, ini adalah mata kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk menjaga hati kita adalah kita harus menjaga mata. Mata adalah alat indera yang bisa melihat semua hal. Nah adik-adik, dengan mata kita bisa melihat papa kita, dengan mata juga kita bisa melihat mama kita, kakak kita, semuanya. Kita juga dengan mata bisa melihat ciptaan Tuhan, kita bisa melihat tanah, kita bisa melihat pohon, kita bisa melihat binatang-binatang yang ada di luar sana. Nah adik-adik, Tuhan Yesus meminta kita untuk kita bisa menjaga mata kita dengan baik. Nah, mata ini bisa juga melihat hal-hal yang tidak baik, tapi Tuhan Yesus meminta kita di sini untuk selalu menjaga mata kita, supaya mata kita ini harus melihat hal-hal yang baik saja. Nah adik-adik, banyak hal yang bisa merusak mata kita, banyak hal yang merusak penglihatan kita. Sedangkan sekarang misalnya dalam masa pandemi ini COVID-19, banyak kesempatan dan banyak hal-hal yang membuat kita melihat hal yang tidak baik. Nah sedangkan adik-adik di rumah keseringan mungkin menggunakan gadget, atau bisa membuka YouTube, atau bisa membuka lain sebagainya, media sosial, tiba-tiba muncul hal yang aneh-aneh. Nah adik-adik, kakak mengajak kita semua, kita harus menggunakan mata kita harus menunjukkan mata kita kepada Tuhan Yesus, sehingga kita bisa menjadi anak yang baik, sehingga kita menjadi pribadi yang baik dan rendah hati adik-adik. Mata ini juga ketika kita melihat, misalnya adik-adik melihat es krim. Nah adik-adik pasti menginginkan kan untuk memakan es krim itu dengan matanya. Dengan mata juga kita melihat kue, pasti kita juga akan menginginkan memakan kue itu. Nah adik-adik, jika kita juga melihat hal-hal yang tidak baik, pasti itu akan kita lakukan dalam kehidupan kita secara tidak sadar. Nah adik-adik, belajarlah untuk selalu melihat hal-hal yang baik sehingga kita menghasilkan kehidupan yang baik. Adik-adik, ini cara yang pertama, kita harus menjaga mata. Cara yang kedua adalah kita harus menjaga mulut kita. Ini gambar mulut ya adik-adik, atau bibir, bisa dilihat gambarnya atau diperjelas. Nah ini gambar mulut atau bibir. Jadi adik-adik, selain kita bisa menjaga mata, menjaga hati, kita harus juga bisa menjaga mulut kita. Atau kita harus juga menjaga bagaimana cara kita berbicara kepada orang yang lebih tua, atau kepada orang yang seumuran dengan kita, atau kepada orang yang berada di bawah kita. Nah adik-adik, kakak mengajak kita semua untuk lebih bisa berbicara dengan sopan, dengan baik, supaya apapun yang keluar dalam mulut kita itu tidak menyakiti hati orang lain, hati orang tua kita, hati sesama kita, baik pun itu hati
adik-adik kita. Nah adik-adik, siapa yang di rumah belum bisa menjaga mulutnya? Nah kakak mengajak kita semua supaya kita harus menjaga mulut kita dengan penuh hati-hati, sehingga mulut kita atau kita berbicara kepada orang tua kita itu bisa bisa memberkati orang tua kita, bisa memberkati teman-teman kita, bahkan dimanapun kita berada, melalui cara bicara kita bisa memberkati orang. Adik-adik, mulut juga bisa berbicara kotor. Di sisi lain juga mulut juga bisa memuji Tuhan dan juga bisa kita mengutuk Tuhan. Nah adik-adik, di sini kita harus menggunakan mulut kita hanya untuk memuji Tuhan Yesus, hanya untuk berdoa, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dengan kita berbicara kepada siapapun. Nah adik-adik, gunakanlah perkataan dengan baik sehingga kita dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Nah adik-adik, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah ini hidup jujur. Ketika kita sudah bisa menjaga mata kita sudah bisa menjaga mulut kita, maka otomatis kita akan hidup jujur. Nah adik-adik, hidup jujur itu kita memulainya dengan kita bisa menjaga semua apa yang ada dalam hidup kita. Kita bisa menjaga hati kita bisa menjaga mata kita, dan mulut kita, otomatis mulut kita akan berbicara atau berkata dengan jujur apa adanya. Nah adik-adik, hidup jujur ini memang sangat sulit kita lakukan ketika misalnya ketika mama kita atau kita melihat uang, kita mengambil atau di meja terus ditanya sama mama, di mana uang di sini? Nah adik-adik pasti akan sulit kan ngomong jujur, karena uangnya pasti sudah dijajanin atau sudah beli es krim atau sudah beli ciki-ciki. Nah adik-adik, apapun yang terjadi, jika kita anak Tuhan Yesus Kristus, kita harus bisa hidup jujur, karena Tuhan Yesus sangat sayang sama orang yang bisa hidup jujur. Nah adik-adik, itu firman Tuhan yang kakak jelaskan tadi, bagaimana cara kita menjaga hati. Hati adalah pusat tata kelakuan manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan, apapun yang keinginan hati kita itu berasal dari hati. Nah bagaimana cara kita menjaga hati? Kita harus menjaga mata, karena mata itu semuanya bisa melihat hal yang baik dan melihat juga hal yang tidak baik. Jadi adik-adik, kakak mengajak kita untuk selalu melihat hal yang baik, sehingga ketika kita melihat dan kita melakukannya dengan baik dan dalam kehidupan kita. Nah yang kedua adalah kita harus bisa menjaga mulut kita. Kita harus bisa menjaga bagaimana cara kita berbicara kepada orang tua, bagaimana cara kita berbicara kepada sesama kita, terlebih di bawah kita, sehingga kita bisa menjadi berkat melalui cara berbicara kita. Cara yang ketiga adalah hidup jujur. Ketika kita sudah melakukan semua hal itu, kita akan bisa hidup jujur dan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Adik-adik, inilah firman Tuhan yang kakak sampaikan, dan biarlah ini menjadi berkat. Dan jangan lupa ayat hafalannya tadi. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami dan menjadi pertumbuhan rohani kami. Bapa di surga, kami akan melanjutkan ibadah kami kembali. Tuhan tolong kami sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita masih terus memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita ini milik Tuhan. Di waktu kita sedih, di waktu kita senang, di waktu kita takut, kita terus memanggil nama Tuhan. Kita memuji Tuhan. Aku milik Tuhan. Adik-adik boleh melihat tangannya dan menunjukkan kepalanya. Aku sedih
kiranya setiap firman yang kami dengarkan boleh menjadi cerita dalam setiap kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami Bapa, berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Terpuji namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum kita berpisah-pisah, kakak masih mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk melakukan yel-yel Aras Tamar Science Kit. Aras Tamar Science Kit.